Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Syamasiar dan sedapat,nya, kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Jadi buat mitra Syamasiar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar pembahasan kita ataupun di luar tema mengenai kajian Islam, mitra bisa kita bergabung di 0813 kali 86.003. Dan di studio sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Gus? Alhamdulillah baik sehat. Iya. Pertengahan bulan dompet aman Gus. Alhamdulillah dompetnya aman. Isinya nggak tahu. Dompetnya aman ya. Dompetnya aman. Baik, hari ini kita pembahasan tentang apa Gus? Hari ini pembahasan yang berjudul keutamaan mengajar. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan semoga di bulan Rajab ini penuh daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati di studio ada Ayang Mami, Ayah Pandu, dan Bang Jerry. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan semoga banyak duitnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang berjudul keutamaan mengajar. Bahwasanya dalam kehidupan ini ada yang diharuskan, yaitu yang diajarkan, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu mengajar, yang kedua belajar, yang ketiga kita mau mendengarkan, yang keempat adalah orang yang mau cinta dengan ilmu dan orang belajar. Salah satunya yaitu adalah keutamaan mengajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 33. Wa man ahsanu qadlam mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang memanggil kepada Allah dan dia berbuat amalan yang soleh. Jadi kita sangatlah penting untuk mengajarkan ilmu kepada orang yang belum paham ataupun belum tahu. Karena apa? Orang yang belum paham harus menuntut ilmu dari lahir sampai masuk ke dalam lahat. Dan orang yang memiliki ilmu harus mengajarkan ilmunya kepada siapapun agar mudah mendapatkan ilmu. Tetapi apabila orang yang memiliki ilmu tidak mau mengajarkan, maka hati-hatilah, karena itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun, khusus adalah ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanati. Serukanlah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik. Jadi memberikan ilmu itu dengan bijaksana, bukan memaksa, bukan marah-marah, ataupun harus. Akan tetapi bijaksana. Apabila kita mengajarkan kepada anak kita tentang ilmu, anak kita tidak mungkin langsung paham. Apabila ada yang langsung paham, alhamdulillah. Kalau tidak langsung paham, maka itulah manusia. Sifatnya ada yang punya kekurangan, ada juga yang punya kelebihan. Dan kita ketika kita mengajarkan kepada anak kita, kepada murid kita, kepada siapapun, apabila ada kelambatan untuk menerima, maka maklumi. Karena Islam itu memerintahkan kita untuk memberikan ilmu kepada
siapapun dengan bijaksana. Karena kesimpulannya dalam hidup ini, dalam hidup Islam, memberikan ilmu atau memberikan petunjuk kepada orang yang belum memiliki ilmu atau jauh daripada Allah, yaitu dengan merangkul bukan memukul, ya, mengajak bukan mengejek. Tidak bisa orang yang salah, orang yang dosa itu kita ejek, tapi kita ajak perlahan-lahan. Merangkul bukan memukul. Tidak boleh kita menyinggung, tidak boleh kita langsung memvonis dan lain sebagainya, yang padahal kita sama-sama mengetahui semua antara kebaikan dan keburukan, yaitu ketika kita mati. Ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah, itu adalah harapan kita semua. Maka sebaik-baiknya amalan kita yang kita lakukan, maka jangan sombong, dan sekurang-kurang amalan kita, maka teruslah perbaiki agar kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 129, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, diajarinya mereka akan kitab dan kebijaksanaan. Penting sekali kita memberikan ajaran kepada mereka tentang kitab, tentang ilmu, baik ilmu tauhid, fikih, akhlak dan lain sebagainya, ataupun risalah atau perjuangan atau sejarah daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai umat Islam tidak begitu buta akan pengetahuan kita kepada agama. Bil khusus kita harus mengetahui daripada sejarahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita mengaku bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad, tapi kita nggak pernah tahu daripada ceritanya, daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW. Setidaknya apabila kita mengetahui daripada cerita perjalanan Nabi Muhammad, kita mendapatkan nasihat. Salah satunya apa? Di sana kita diajarkan sabar, diajarkan untuk menerima keadaan, diajarkan untuk lebih baik dan lain sebagainya. Karena banyak cerita dari perjalanan Nabi Muhammad SAW yang luar biasa bisa kita ambil menjadi hikmah, sehingga kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpenting tidak mudah kita menghakimi siapapun, terlebih lagi walaupun dia kurang dari pengetahuan, walaupun dia berbeda pengetahuan di antara kita. Diajarinya mereka kitab-kitab dan kebijaksanaan. Jadi kita selain kita memberi ilmu, kembali lagi kita harus bijaksana. Adapun hadis yang menerangkan keutamaan mengajar, yaitu sabda dari Nabi Muhammad SAW kepada Mu'az ketika diutusnya ke Yaman, yang mana hadisnya li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha, bahwasanya dengan sebabmu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan seseorang, lebih baik bagimu dunia dan isinya. Jadi siapa orang yang memberikan ilmu kepada orang yang belum mengetahui, maka lebih baik, yaitu antara ganjarannya dunia dan isinya. Jadi lebih baik dunia dan isinya. Jadi orang yang memberikan ilmu itu lebih besar daripada dunia dan isinya. Luar biasa. Maka kita jangan pernah menahan ilmu kita perbaiki diri kita, lalu kita bagikan ilmu yang kita dapati, sehingga sama-sama kita bisa mengetahui dan hindarkan daripada memvonis atau menyalah-nyalakan orang lain. Hadis ini hadis riwayat Ahmad dari Mu'az. Selanjutnya sabda Nabi Muhammad SAW, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa uqtiya thawaba sab'ina siddiqan. Barang siapa mempelajari satu bab ilmu untuk diajarkannya kepada manusia, maka ia diberi pahala 70 orang siddiq, yaitu orang yang selalu benar, membenarkan Nabi seumpama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi siapa orang yang mempelajari satu bab ilmu untuk diajarkannya, jadi mempelajari terlebih dahulu lalu diajarkannya kepada manusia, kepada orang lain, maka ia diberikan pahala 70 orang siddiq. Satu orang siddiq aja luar biasa. Kita apabila hidup di antara kita,
kita orang yang benar-benar jujur, benar-benar bisa dibenarkan perkataannya luar biasa. Apalagi ini 70 orang siddiq, orang yang selalu membenarkan seperti kisahnya atau perjalanan hidupnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus mertuanya Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, mitra gangga, mari sama-sama semangat kita mencari ilmunya Allah, semangat kita mencari ilmu-ilmu yang lain, sehingga di dunia ini kita bisa bergerak karena kita mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang kita peroleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Iya, baik untuk mitra Syamasiar, bagi mitra yang ingin bertanya, silakan mitra bisa ikutan bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86 1003 ya. Dan buat mitra Syamasiar yang sudah bergabung ini udah ada banyak banget nih ya. Iya, Gus, alhamdulillah saya udah punya satu orang sidik, Gus. Siapa nih? Saya belum tahu nih. Alhamdulillah suami saya nomor belakangnya sidik. Oh, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan mulianya kayak Sayyidina Abu Bakar. Amin, amin. Ya. Ayah punya berapa ya? Baik, ini ada pertanyaan datangnya dari mana tuh dia tuh? Dari HP. Dari apa ya? Nggak kelihatan di komputer. Ada pertanyaan ini mana nih? Dari hamba Allah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan ya Gus ya. Nah, bagaimana hukum pelaksanaan sholat id yang menggunakan jalan umum dan menutupi jalan Gus? Baik, sholat id. Ya. Menurut saya boleh-boleh saja dan tidak masalah. Ya, yang jelas ini seharusnya tidak dipermasalahkan untuk siapapun yang mempermasalahkan, karena ini sudah menjadi rutinan tahunan, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Semua, baik yang muslim apalagi terutama yang tidak muslim, non-muslim, banyak mengetahui bahwa mereka pun walaupun tidak beragama muslim, mereka pasti tahu kapan lebaran, gitu. Kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha. Yang kedua, memang daripada disunnahkannya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha adalah mencari lapang yang luas. Kalau di dalam ajaran agama Islam, mencari lapangan yang luas. Di masjid boleh gitu. Tapi kalau di masjid sekiranya tidak nampung, maka kita luberkan atau kita perbesar jamaah, ukuran sholatnya jamaah dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini yang paling terpenting. Penting sekali untuk pengurus sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha memberikan himbauan, memberikan pengumuman dan lain sebagainya. Salah satunya surat menyurat. Yang kedua, ini jangan medsos. Besok yang melewat jalan sini maafin dan lain sebagainya karena ada kegiatan sholat Idul Fitri. Sekiranya mohon maaf apabila terganggu dan lain sebagainya. Ini ada surat pemberitahuan harus penting. Walaupun kita tahu pasti ada sholat itu dan lain sebagainya. Karena orang itu terkadang ingat, terkadang lupa. Yang ingat alhamdulillah dia muter balik atau cari jalan yang lain. Yang tidak ingat kan kasihan. Apalagi kalau udah jauh-jauh dan hanya itu jalanannya, maka terpenting banget pemberitahuan. Apalagi yang paling bagus sekaligus itu bukan banner nih. Masa kalah sama banner caleg. Ini buat sholat Idul Fitri, tulis yang gede bahwa saya tanggal ini akan diadakan sholat, dan mohon maaf kami menggunakan bahu jalan dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila terganggu. Ini penting. Walaupun banyak non muslim yang tahu, akan tetapi kan sifatnya manusia, ada yang ingat ataupun ada yang tidak. Yang terpenting adalah pemberitahuan kepada siapapun. Ya. Baik, selanjutnya ini dari WhatsApp dari Rido atau Nenek Rido di Kampung Pulau Gede ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apakah kalau kita sayang sama orang lain yang nggak kenal dosa Gus? Gimana ini? Maksudnya? Bukan yang tak kenal maka tak sayang. Kenal sayang sama orang lain yang tidak dikenal kali. Apakah kalau kita sayang sama orang lain yang nggak kenal dosa? Oh, gini mungkin. Ya benar nih tadi. Jadi sayang sama orang tapi sama orang yang nggak kenal. Oh iya. Contoh, ya gini intinya, kayak orang kan nggak kenal mami nih. Iya. Dengerin suara doang, tapi dia ngefans lah gitu ya. Katakan ngefans lah.
Ini sayang, berarti orang simpatik dan apa namanya merasa senang dan lain sebagainya. Itu boleh banget. Akan tetapi jangan lebay. Karena banyak orang yang suka sama orang itu lebay. Contoh, ya nggak usah ke TV-TV lah, ketinggian. Ke radio pengen banget ketemu mami, tapi maminya nggak bisa apa namanya ditemuin, contoh. Karena apa, dari rumah terus on air terus pulang lagi dan lain sebagainya, dia marah. Ini nggak boleh, ini lebay. Karena selain suka, selain apa mengidolakan, maka harus menghargai privasi daripada idolanya. Nah, yang kedua, kalau pengen lebih dekat, cari jalan yang terbaik. Contoh, salah satu dari kantor sini saya pengen banget ngobrol sama yang mami dan sebagainya. Silakan ngobrol, tapi jangan berlarut-larut, kasihan. Nah, jadi suka sama orang yang dia tidak kenal, boleh-boleh aja. Itu bagus banget, tapi lebih bagusnya itu menghargai siapa yang kita suka, siapa yang kita senangi. Ya, baik, nanti kita lanjut lagi Gus ya. Ini ada jeda dulu sebentar buat mitra Jamban Siar pecinta kopi tubruk. Ada yang baru mitra ya. Top Coffee susu gula aren tubruk, paduan kopi tubruk, susu dan gula aren dengan aroma dan juga rasa kopinya yang strong. Ampasnya juga lebih halus dan juga pasti ngetop enaknya ya. Cuma Top Coffee susu gula aren tubruk paduan berkelas bikin mitra pengen lagi. Gula arennya beneran legit banget. Top Coffee susu gula aren tubruk memang gak asal kopi tubruk ya. Harganya terjangkau banget, ditambah ada promo beli 2 ekstra 1. Top Coffee susu gula aren tubruk, puas tubruknya, legit gula arennya dari Wings Food. Oke, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan. Sudah ada dari Ibu Tinah di Cibarusa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah diperbolehkan wanita non-muslim memakai hijab? Soalnya Gus, ada tetangga saya yang non-muslim kalau pergi selalu pakai hijab. Mohon penjelasannya Gus. Baik, sebenarnya penutup aurat itu bukan hanya dianjurkan kepada muslim dan mukmin saja. Jadi agama-agama terdahulu banyak juga yang dianjurkan untuk menutup aurat. Kalau tidak percaya, tanya aja dengan apa tokoh agamanya. Ini pertama. Yang kedua, kita di Indonesia, kita mah taunya lumrahnya mayoritasnya Islam yang pakai kerudungan. Nah, itu nggak ada masalah kalau non muslim pakai kerudungan, cuman ada dampaknya. Mudah-mudahan dipakainya menjadi positif, hasilnya positif. Dampaknya tidak baik apa? Takutnya menjadi takut salah digunakan sehingga menjadi teror buat umat Islam. Jadi boleh-boleh aja non muslim pakai kerudungan, nggak usah jauh-jauh lah, pakai songkok, pakai peci, boleh nggak? Boleh, karena ini cuma atribut nih, cuma atribut. Sedangkan perbedaannya Islam dan perbedaannya orang Islam dengan non Islam itu adalah di ibadahnya, bukan di pakaiannya. Jadi terpenting non muslim pakai pakaian Islam, silakan kalau salah. Nah, takutnya cuman takut salah digunakan, mudah-mudahan tidak salah digunakan. Yang tidak boleh itu kita lah sebagai muslim ini kita jangan sampai ada non muslim yang mengatakan gua aja pakai kerudungan, masa lu nggak pakai topi santa gitu. Nah, di Islam itu tidak boleh menyerupakan agama lain gitu. Orang Islam itu nggak boleh menyerupakan agama lain. Lalu kerudungan kok nyerupain? Enggak, semua agama yang yang diturunkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan untuk menutup aurat. Semua agama yang diturunkan Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi agama Islam. Nah, kalau orang Islam tidak boleh pakai topi santa dan lain sebagainya, takutnya menyerupai dan lain sebagainya. Itu kalau menurut pandangan saya. Jadi takutnya kalau non muslim pakai kerudungan, ya silakan aja, tapi takutnya salah kaprah aja, takut salah digunakan aja. Iya. Baik, selanjutnya datangnya dari Surya di Bekasi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Boleh tidak kita berdalil dengan takdir Allah atas perbuatan dosa dan kesalahan yang kita lakukan? Boleh tidak kita berdalil dengan takdir Allah atas perbuatan dosa dan kesalahan yang kita lakukan? Baik, segala kesalahan yang kita lakukan itu adalah perbuatan kita, bukan ketentuan Allah, bukan takdir dari Allah. Kayak kesalahan dan penyakit itu bukan Allah yang menakdirkan,
Jadi sakit dan kesalahan itu adalah imbas daripada kelakuan kita yang lalai. Kalau kita mendapatkan kebaikan itu adalah kehendak Allah. Contoh ketika kita mau senyum, minimal aja mau senyum, mau nyapa orang, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita cemberut. Ini adalah perbuatan kita yang dibujuk, yang dirayu oleh syaitan. Jadi Allah itu tidak menentukan keburukan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa wah keburukan ini sakit, kecelakaan dan lain sebagainya, ini gara-gara Allah nih, nggak bisa. Itu adalah gara-gara kita sendiri, gara-gara kelakuan kita sendiri. Allah menentukan kebaikan, tidak menentukan keburukan. Allah menentukan kesehatan, tidak menentukan sakit atau penyakit dan lain sebagainya. Jadi kesakitan, keburukan itu adalah perbuatan yang kita lakukan. Jadi minimal banget kita berhusnuzon kepada Allah, kepada diri kita, dan kita jalanin, insya Allah nggak nyalahin diri kita, nggak nyalahin Allah, bakalan lebih baik kita nih. Ya, baik. Untuk pertanyaan terakhir ini dari saya ya, Gus. Saya mau nanya ini, ada pernah ngelihat video seorang orang yang mempunyai balita, anak kecil, itu sholatnya sambil menggendong. Nah itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak? Baik. Kita di Indonesia ini ada 4 mazhab, ya, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW sholat lagi sholat, kan beliau sholatnya pakai sepatu, jadi di padang di tanah lapang. Lagi sholat baru ingat di bawahnya tadi nginjek kotoran. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu lagi sholat menyempatkan mencopot sepatunya. Ini kan dalam artian gerakannya lebih dari 3 kali. Kalau Imam Syafi'i gerak 3 kali itu batal. Ya, gerak 3 kali batal. Misalkan kita garuk jalan 3 kali, gitu. 2 lah gitu, maksimal 2. Kalau perlu mah 1 aja gitu. Tapi yang ngancem dikit kalau gatal. Lamaan. Nah, ini Imam Syafi'i. Nah, lalu yang gendong bagaimana? Itu ada di mazhab lain, itu boleh. Ya, karena apa? Memang mengambilnya salah satunya ketika Nabi Muhammad SAW sholat, itu ada kotoran menginjak sepatu, lalu kotoran ini dicopotin, kan nyopotin sepatu lama nih, iwat penap tinggal ditarik lempar gitu bahasanya, itu kan lama berapa gerakan, apalagi digendong itu boleh, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau di Imam Syafi'i ya tidak boleh gitu, karena pasti gerakannya lebih dari 3 kali gitu. Yang ngeri gendong renyek. Dan yang paling terpenting, kalau arjen banget sih nggak ada masalah nih. Kalau darurat banget mah nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang lain minta tolonglah, biarin mereka aja yang pegang, kita sholat sebentar. Baik ya. Ya, itu pertanyaan terakhir ya. Jadi buat mitra Syamasiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Silakan penutup. Baik mitra, jangan di mana saja Anda berada. Yang pertama kita perbaiki diri kita bantu syiar agama kita dari terdekat di rumah kita, baik ada musola, masjid, majelis taklim, pondok pesantren dan lain sebagainya, kita bantu syiar agama kita, karena dengan terdekat dari kampung kita, insya Allah menyeluruh kebaikan kepada siapapun. Yang kedua, kita jangan pernah memandang makhluk Allah walaupun dia berbeda keyakinan, walaupun berbeda penampilan, dengan pandangan sebelah mata. Kita perlahan-lahan perbaikin diri kita dengan memandang semua makhluk Allah baik sangka, dan insya Allah harapan kita adalah menjadi rahmat seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Rajab. Ini adalah bulan yang diijabah, yang dikabul ataupun yang mustajab dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anal haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ah wa anal batila batila wa arzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin.
Rabbana hab lana minas shalihin Rabbana hab lana minas shalihin Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbi zidna ilman warzuqna fahman Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.